Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi membandingkan hukum waris Indonesia dan juga negara Perancis. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Nisha Ma'abwat dengan nomor induk mahasiswa 2207-1101-0661 dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado dengan prodi Ilmu Hukum. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai perbandingan hukum waris antara Indonesia dan juga Prancis, ada kalanya kita mengetahui apa sih itu hukum waris. Hukum waris adalah peraturan yang mengatur pembagian harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Hukum waris juga mengatur konsekuensi pemindahan harta benda tersebut bagi ahli waris dan pihak ketiga. Kita masuk ke dalam latar belakang. Di Indonesia, hukum waris diatur dalam beberapa sistem, yaitu yang pertama ada hukum waris perdata. Hukum waris perdata untuk non-muslim yang mengacu pada kitab undang-undang hukum perdata. Yang kedua ada hukum waris Islam yang berlaku bagi umat muslim, dan yang terakhir ada hukum waris adat yang berlaku bagi masyarakat adat daerah tertentu. Berbanding terbalik dengan di Prancis. Sistem hukum waris di Prancis diatur oleh kode sivil yang bersifat universal, yang artinya berlaku untuk semua, tidak ada pembagian hukum waris berdasarkan agama. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perbedaan sistem hukum waris yang telah diterapkan di Indonesia dan Prancis. Yang kedua, bagaimana proses pengalihan hak waris Indonesia dibandingkan dengan Prancis. Kita masuk ke dalam perbedaan sistem hukum waris di Indonesia dan juga Prancis. Perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Prancis dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada dasar hukum. Di Indonesia ada 3 jenis sistem hukum. Yang pertama ada hukum waris perdata. Hukum waris perdata diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata dan berlaku bagi masyarakat non-muslim. Yang kedua ada hukum waris Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI yang diterapkan untuk umat Islam. Pembagian warisan ditentukan oleh Al-Quran, hadis, dan fiqh. Yang terakhir ada hukum adat. Berbeda-beda di setiap daerah dan sesuaikan dengan tradisi dan adat istiadat lokal. Biasanya hanya berlaku bagi masyarakat di daerah tertentu saja. Sedangkan sistem hukum waris di Prancis memiliki sistem hukum waris yang seragam berdasarkan kode sivil yang diberlakukan secara nasional. Sistem hukum ini tidak beragam seperti di Indonesia karena Prancis menerapkan satu hukum nasional yang berlaku untuk semua warganya. Yang kedua ada pengaturan ahli waris dan pembagian harta warisan. Di Indonesia dalam hukum perdata, ahli waris dapat mencakup keluarga inti dan keluarga jauh tergantung pada ketersediaan ahli waris dalam garis keturunan tertentu. Hukum Islam memiliki aturan yang ketat terkait pembagian warisan sesuai dengan Al-Quran. Masing-masing Al-Quran, misalnya laki-laki menerima 2 bagian, sedangkan perempuan 1 bagian dalam kasus tertentu. Yang terakhir ada hukum adat, memiliki aturan sendiri mengenai ahli waris yang bervariasi tergantung adat masing-masing di daerah tertentu. Misalnya dalam adat Bali hanya anak laki-laki yang mewarisi harta keluarga. Sedangkan di Prancis, kode sipil Prancis menetapkan pembagian warisan berdasarkan hubungan keluarga. Ada konsep reserved heirs yang melindungi hak ahli waris inti sebagai anak-anak dan pasangan. Sejumlah harta harus diwariskan kepada ahli waris tertentu. Meskipun terdapat wasiat, Prancis tidak membedakan ahli waris berdasarkan gender dan pembagian dilakukan secara adil sesuai dengan aturan hukum. Yang ketiga ada wasiat. Di Indonesia dalam hukum perdata, seseorang dapat membuat wasiat untuk membagi sebagian atau seluruh hartanya, tetapi ada pembatasan untuk melindungi hak ahli waris yang sah. Dalam hukum Islam terdapat ketentuan bahwa hanya 1/3 dari harta dapat diwariskan melalui wasiat dan tidak boleh merugikan ahli waris yang sah menurut hukum Islam. Dan yang terakhir adalah hukum adat. Umumnya pembagian waris tidak terlalu mengutamakan wasiat tertulis dan lebih banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga. Sedangkan di Prancis menerapkan pembatalan pada kebebasan membuat wasiat melalui konsep reserve hereditaire, di mana bagian tertentu dan harta tidak dapat diabaikan dalam wasiat dan harus diserahkan kepada ahli waris inti atau anak-anak dan pasangan. Selebihnya dapat dibagi bebas sesuai keinginan pewaris.
Yang keempat ada prosedur dan administrasi warisan. Di Indonesia dalam hukum waris perdata, proses administrasi warisan melibatkan notaris atau pengadilan untuk mengesahkan pembagian warisan. Sedangkan dalam hukum Islam, ahli waris seringkali menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan, tetapi bisa juga melalui pengadilan agama jika terjadi perselisihan. Dan yang terakhir dalam hukum adat, prosedur biasanya dilakukan secara musyawarah di antara keluarga atau tetua adat. Sedangkan proses administrasi warisan di Prancis diawasi secara ketat dan biasanya membutuhkan campur tangan notaris untuk memastikan semua ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai. Semua pembagian harus tercatat dan disahkan untuk menghindari sengketa. Dan pajak warisan dikenakan secara progresif tergantung pada hubungan dengan pewaris. Yang kelima ada pajak waris. Di Indonesia saat ini belum menerapkan pajak khusus untuk harta warisan, namun ada biaya administrasi dan biaya notaris yang harus dibayar dalam pengurusan warisan. Sedangkan di Prancis memiliki pajak warisan yang tinggi, dengan tarif pajak yang progresif berdasarkan nilai harta dan hubungan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Anak-anak dan pasangan memiliki keringanan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris yang bukan keluarga inti. Yang keenam dan yang terakhir adalah kepastian hukum dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia karena memiliki sistem hukum yang beragam, kepastian hukum terkadang sulit dicapai terutama jika ahli waris berasal dari latar belakang agama dan adat yang berbeda. Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan perdata atau pengadilan agama. Sedangkan di Perancis, karena sistem hukum warisnya yang seragam, Perancis memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi dan dapat menyelesaikan warisan. Sengketa warisan biasanya diselesaikan melalui pengadilan sipil atau melalui intervensi notaris. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua mengenai proses pengalihan hak waris di Indonesia dengan Perancis. Proses pengalihan hak waris yang melibatkan hukum Indonesia dan Perancis dapat cukup kompleks karena kedua negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda. Dapat kita lihat dari langkah-langkah proses peralihan hak waris dari kedua negara tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai dari Indonesia. Pembagian hak waris di Indonesia itu yang pertama pembagian warisan. Setelah seseorang meninggal, ahli waris harus menentukan siapa yang berhak menerima warisan. Proses ini melibatkan verifikasi status hukum ahli waris, misalnya berdasarkan surat wasiat atau hukum waris yang berlaku. Yang kedua yaitu penyusunan surat keterangan ahli waris atau SKAW. Surat ini dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat yang menyatakan siapa saja yang berhak menerima warisan. Biasanya surat itu diperlukan untuk mengurus peralihan hak atas harta warisan. Yang ketiga ada pengurusan surat warisan. Jika ahli waris ingin mengalihkan hak dan harta warisan seperti rumah, tanah, atau kendaraan, mereka harus mengurus dokumen terkait di instansi yang berwenang, misalnya di Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk tanah dan di Samsat untuk kendaraan. Dan yang keempat, proses notaris jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, proses peralihan hak waris membutuhkan akta notaris jika ada properti yang harus dibagi atau dijual. Yang terakhir ada pajak dan biaya. Ahli waris juga harus memperhatikan kewajiban pajak warisan yang mungkin timbul, terutama untuk properti atau aset yang cukup besar. Selanjutnya bisa kita bandingkan dengan proses peralihan hak waris di Prancis. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah penentuan ahli waris. Berdasarkan hukum Prancis, ahli waris diatur oleh kode sipil. Jika tidak ada wasiat, warisan dibagi menurut garis keturunan, dengan prioritas pada keluarga dekat seperti anak-anak, pasangan, dan orang tua. Jika ada wasiat, pembagian warisan akan mengikuti petunjuk yang ditetapkan dalam dokumen tersebut, meskipun ada batasan tertentu terkait hak warisan wajib yang diberikan kepada ahli waris yang sah. Yang kedua, verifikasi wasiat jika ada. Jika almarhum meninggalkan wasiat, wasiat tersebut harus diverifikasi oleh pengadilan untuk memastikan keabsahannya. Wasiat yang sah biasanya harus disusun di hadapan notaris untuk memastikan keaslian dan yang ketiga ada pembukaan proses warisan. Pengalihan hak waris dilakukan setelah adanya sertifikat warisan yang dikeluarkan oleh notaris. Sertifikat ini menyatakan siapa saja yang berhak menerima warisan. Selanjutnya adalah pembayaran pajak warisan. Di Perancis juga pajak warisan dikenakan atas nilai warisan yang diterima.
Tarif pajak bervariasi berdasarkan hubungan antara pewaris dan ahli waris, serta nilai warisan. Ahli waris biasanya diberi waktu untuk membayar pajak ini setelah warisan dibuka, namun pajak harus dibayar sebelum pembagian warisan selesai. Selanjutnya, penyelesaian pembagian warisan. Setelah semua kewajiban dilunasi, notaris akan menyusun akta distribusi warisan. Ini adalah dokumen resmi yang mengatur pembagian harta warisan di antara ahli waris. Yang terakhir adalah pengalihan kepemilikan. Setelah pembagian warisan selesai, pengalihan hak atas properti atau aset lain dilakukan dengan mengubah kepemilikan secara resmi di kantor pendaftaran tanah. Itulah pembahasan dari materi. Nah, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Dari kedua materi itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian hukum waris Indonesia dan Perancis sangat berbeda. Bisa dilihat dari sistem hukum waris Indonesia yang menggunakan sistem hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan juga hukum waris adat. Berbeda jauh dengan Perancis yang hanya menggunakan sistem hukum kode sivil yang hanya berlaku satu untuk semua masyarakat Perancis. Yang kedua, di Perancis pembagian hukum waris ditentukan melalui kode sivil yang terstruktur. Sedangkan di Indonesia proses pembagian warisan bergantung pada kompleksitas warisan dan kesepakatan antara ahli waris. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.